Diduga cemburu, remaja wanita aniaya teman. Rebutan hak asuh anak, mantan mertua tusuk mantan mantu. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Diduga cemburu, seorang remaja wanita di Palembang dianiaya teman sendiri. Pipi kiri korban dilukai oleh pelaku menggunakan silet hingga luka robek. Seorang remaja wanita berinisial ND melaporkan temannya sendiri berinisial VN ke sentra kepolisian Polres Sabes Palembang atas kasus penganiayaan yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban menceritakan di mana awalnya korban dijemput oleh terlapor yang mengajak pergi ke tempat hiburan malam. Setiba di halaman parkir tempat hiburan malam, terlapor langsung menyayat pipi sebelah kiri korban menggunakan silet hingga pipi korban robek. Tidak hanya itu, terlapor juga menggigit lengan sebelah kanan korban hingga luka memar. Motif penganiayaan diduga karena terlapor cemburu, teman prianya mengirim pesan ke korban melalui aplikasi chatting. Tiba langsung selesai. Begitu turun langsung. Memang sudah ada perencanaan kan? Dia tuh tiba set di rumah atau di mana? Di depan depan parkiran itu. Batman itu. Oh, parkiran. Begitu turun dari mobil itu langsung memang sudah direncanakan itu kan? Jadi pas kita turun mobil. Kejadian ini sendiri telah diterima oleh pihak kepolisian Polres Sabes Palembang. Untuk pelaku akan dilakukan pemanggilan oleh petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kawanan perampok nekat beraksi di siang hari di salah satu rumah makan di Tebing Tinggi, 4 Lawang. Satu orang terluka akibat senjata tajam milik para pelaku. Aksi nekat kawanan perampok di siang hari terjadi di sebuah warung makan di kawasan padat penduduk, tepatnya di Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang. Korban bernama Hengki yang saat itu hendak membeli nasi bungkus dibacok oleh para pelaku dan berhasil membawa kabur tas milik korban yang berisi uang tunai sebesar 83 juta rupiah yang rencananya akan digunakan korban untuk membeli kendaraan roda 4. Akibat luka yang dideritanya cukup parah, korban saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD 4 Lawang. Menurut Kanit Pidum Polres 4 Lawang, pelaku yang berjumlah 4 orang menggunakan sepeda motor saat ini sedang diburu oleh Satreskrim Polres 4 Lawang. Adapun cara pelaku mengambil barang milik korban pada saat korban sedang membeli nasi, tiba-tiba dihampiri oleh orang 4 pelaku. Ada pelaku yang membacok ke punggung belakang, ada yang mengenai dada depan dan lengan sebelah kiri. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan membuat Sungai Lematang meluap. Akibatnya ribuan rumah di 9 desa di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan terendam air. Banjir terus meningkat membuat aktivitas warga lumpuh total. Sungai Lematang terus meluap menyebabkan air semakin meningkat. Ribuan rumah dari 9 desa di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga mencapai 150 cm. Banjir yang merendam pemukiman warga ini juga memiliki arus yang deras yang tentu saja mengancam keselamatan warga korban banjir. Warga saat ini belum ada yang mengungsi karena rumah mereka mayoritas rumah panggung yang memiliki tiang tinggi. Namun aktivitas mereka lumpuh total, warga hanya bertahan di rumah, tidak bisa bekerja meskipun stok persediaan makanan semakin menipis. Bisa dimakan. Butuh sen, butuh beras. Terganggu ya? Terganggu ya? Ay, lama bacanya 3 minggu 4 mingguan. 3 minggu 4 mingguan, sebulanan Bu ya, baru surut ya. Terganggu ya? Terganggu. Susah. Kenapa susah? Susah nak makan ketek beras, ketek padi gitu. Jadi susah. Susah ya? Terganggu dengan kamu? Terganggu ya?
Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisurun Silvana, iNews melaporkan. Rebutan anak mantan mertua tusuk mantan mantu. Informasinya sesaat lagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Bahasa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal untuk penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk,
Hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Gara-gara rebutan hak asuh anak, Ricky Juliansyah harus kehilangan nyawanya di tangan sang mantan mertua. Ricky ditusuk di bagian perut hingga meninggal dunia akibat kehabisan darah saat hendak dibawa ke rumah sakit. Nasib tragis dialami seorang pemuda bernama Ricky Juliansyah. Saat hendak mengambil anaknya dari sang mantan istri, terjadi pertengkaran antara mereka. Sang mantan mertua yang melihat korban Ricky nampak marah-marah terhadap anaknya, naik pitam dan kemudian menusukkan pisau sepanjang 30 cm ke arah perut korban. Akibatnya korban yang sadar kalau dirinya ditusuk langsung mundur dan kemudian meminta pertolongan warga sekitar. Warga yang melihat Ricky banyak mengeluarkan darah langsung membawa ke Rumah Sakit Umum Muara Enim. Namun naas karena sudah terlalu banyak mengeluarkan darah, Ricky harus kehilangan nyawanya. Pihak kepolisian yang mendapat informasi telah terjadi peristiwa penganiayaan langsung mendatangi TKP. Selanjutnya polisi mengamankan TKP dan memburu pelaku yang memang sudah diketahui identitasnya. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti. Nak bawa anaknya Pak, tak kasih ke dia nekat nak ambil anaknya Pak. Berdasarkan pengakuan dari pelaku hari ini bahwa motifnya adalah merasa kesal dan emosi karena melihat anaknya cekcok dengan mantan menantunya terkait perebutan anak. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Musirawas nyaris tewas setelah ditembak oleh orang tak dikenal. Korban diberondong oleh OTK saat berada di depan rumahnya di Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musirawas. Korban diketahui bernama Jimmy Pranata, 28 tahun, merupakan seorang ASN guru di SMP Negeri Tugu Sempurna, Kabupaten Musirawas. Kondisi korban saat ini kritis dan tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Korban Jimmy mengalami 2 kali tembakan, yakni 1 di paha kiri atas dan 1 perut sebelah kanan.
Namun hasil rongsen terdapat 3 peluru bersarang di tubuh korban, 1 peluru bersarang di paha dan 2 peluru bersarang di perut, hingga korban harus menjalani tindakan operasi. Dari informasi yang didapat, korban saat itu berjalan hendak keluar dari rumahnya menuju parkiran mobil yang ada di belakang rumahnya. Karena kondisi jalan di samping rumahnya becek, korban terpaksa harus melewati jalan poros desa. Setiba di jalan poros depan rumahnya, tiba-tiba korban bertemu dengan 2 orang. 1 orang berdiri di depan rumahnya, sedangkan 1 orang lagi menunggu di atas sepeda motor tak jauh dari lokasi kejadian. Usai tertembak, korban langsung berteriak meminta tolong dan meringis kesakitan. Warga yang mendengar teriakan korban langsung keluar rumah dan berusaha membantu korban dengan membawa korban ke rumah sakit. Sementara para pelaku langsung melarikan diri. Sholat subuh. Makanya wong sholat itu bubar galau itu kan habis sholat kok ada tembakan. Pikirannya mercon kok ada yang tolong-tolong. Gak tahu yang tolong-tolong katanya korbannya. Kasus penembakan ini sudah dilaporkan keluarga ke Polres Musirawas. Keluarga sendiri berharap kasus ini segera diungkap. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Misa sambut Kapolres Ogan Komering Ulu diwarnai dengan tradisi pedang pora dalam rangka menyambut kedatangan Kapolres baru, AKBP Imam Zamroni, sekaligus melepas Kapolres sebelumnya, AKBP Arif Harsono. Kapolres yang baru meminta dukungan untuk menjaga Kamtibmas di wilayah Oku. Polres Oku menyebut kedatangan Kapolres baru serta melepas Kapolres sebelumnya. Acara tersebut berlangsung cukup haru. Tak jarang beberapa personel terlihat menangis haru atas kepergian Kapolres Oku yang lama. AKBP Imam Zamroni sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tapanuli Selatan Polda Sumatera Utara. Kini menjabat Kapolres Oku. Sedangkan Kapolres Oku sebelumnya, AKBP Arif Harsono, diangkat dalam jabatan sebagai Wakil Direktur Polairut Polda Sumsel. Kapolres Oku AKBP Imam Zamroni menyampaikan harapannya agar dapat diterima oleh seluruh warga dan masyarakat Kabupaten Oku. Dirinya juga menekankan pentingnya kerjasama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta berkolaborasi untuk mendukung suksesnya pemilu damai tahun 2024. Harapan saya bisa diterima oleh seluruh warga masyarakat Ogan Komering Ulu dan dibantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kabupaten Oku. Jadi itu menjadi harapan saya dan kita bisa berkolaborasi secara bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan dan menciptakan pemilu yang damai di Kabupaten Ogan Komering Ulu, baik itu pemilu maupun pilkada 2024. AKBP Imam mengatakan akan beradaptasi terlebih dahulu mengingat dirinya baru pertama kali bertugas di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. 3 direktur perusahaan dijadikan tersangka pajak. Informasinya setelah pariwara berikut. Komentarnya Kak. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. Ajak iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadisuflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan Legal berkedok rumah Kasus mega korupsi bukan dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 direktur perusahaan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pajak. Heriansa, Direktur PT Heva Petroleum Energi, Nofrian Syahregan, Direktur Utama PT Lematang Enim Energi, dan Fajar Febriansyah, Direktur Utama PT Inti Duitama, ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada beberapa perusahaan di kantor pajak Palembang. Penetapan ketiga tersangka berdasarkan hasil pengembangan terhadap 3 pegawai kantor pajak Kota Palembang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel, para tersangka sebelumnya diperiksa sebagai saksi sehingga tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup dan menyimpulkan bahwa para tersangka terlibat. Modus tersangka adalah mencuri uang negara yakni dengan cara mengizinkan pegawai pajak yang sebelumnya sudah jadi tersangka menjadi pegawai perusahaan yang mengurus pajak lalu memotong pajak perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ketiga tersangka kemudian ditahan di Rutan Pak Jo, Palembang. Telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup, berdasarkan pada pasal 184 ayat 1 KUHP, menetapkan 3 orang tersangka dengan inisial sebagai berikut: 1. HY selaku Direktur PT Heva Petroleum Energi, 2. NR selaku Direktur Utama PT Lematang Enim Energi, kemudian yang ketiga FF. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Satu dari 2 orang pelaku pembacokan yang terjadi di Jalan Letu Karim Kadir yang videonya viral di media sosial diringkus polisi. Ironisnya dari hasil penyelidikan ternyata korban merupakan DPO kasus penggelapan. Inilah video rekaman CCTV yang sempat dikira aksi pembegalan. Video yang ramai di media sosial ini merupakan pengeroyokan yang dilakukan oleh 2 orang pelaku di Jalan Letu Karim Kadir, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang. Atas kejadian ini, polisi meringkus salah satu pelakunya yang belakangan bernama Angga. Kapolrestabes Palembang menerangkan kejadian bermula saat 2 orang pelaku menghampiri korban yang berdiri di depan minimarket dan menegurnya. Tak terima ditegur, korban pun marah. Sikap korban tersebut membuat kedua pelaku naik pitam dan mengambil senjata tajam. Seakan gelap mata, para pelaku menggeroyok korban hingga mengalami luka berat dan dibawa warga ke rumah sakit. Usut punya usut, korban ternyata DPO kasus penggelapan sepeda motor yang dilaporkan 3 bulan lalu. Kecurigaan polisi muncul saat korban menghilang di rumah sakit dan akan dimintai keterangan. Kita mendalami dan ternyata kita mendapatkan informasi bahwasannya saudara Santo juga seorang DPO residivis pelaku tindak pidana penggelapan. Pelaku tindak pidana penggelapan sebuah motor milik orang atau temannya yang notabene digelapkan oleh yang bersangkutan. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, sampai jumpa. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kan kita ini bapak-bapak sekalian
Masuk surga itu nggak gampang masuk surga itu. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala jalan sukar itu sebenarnya. Nah manusia ini lebih milih jalan yang mudah, nempuh jalan singkat, tapi dengan cara bermaksiat. Itu manusia. Kata Allah Ta'ala, hufatil jannah bil makari wa hufatil nar bisyahwat. Kata Rasul alaihi wasallam, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Itu surga. Kalau mau masuk surga banyak-banyak melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Wa hufatin nar bisyahawat, tapi neraka itu dikelilingi oleh hawa nafsu. Kalau kita pengen cepat masuk neraka, banyak-banyak ngikut hawa nafsu. Nah, tapi kalau kita pengen masuk surga, lawan hawa nafsu. Melakukan sesuatu yang tidak kita senangi secara tabiat manusia. Kan banyak orang nggak senang bangun subuh. Apa bangun subuh itu? Mending tidur. Itu kan harus dilawan sebenarnya. Banyak orang nggak mau keluar duit untuk infak hartanya, untuk berhaji. Itu kan sesuatu yang tidak disukai sebenarnya. Banyak orang milih untuk istirahat dibandingkan sholat. Ngapain sholat maghrib? Mending saya istirahat, capek kerja. Makanya kata Rasul SAW, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Harus berjuang kita. Tapi kalau neraka dikelilingi, diliputi dengan banyak hawa nafsu. Banyak ngikuti hawa nafsu lah yang menyebabkan kita ini masuk dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ayat ke-11. Nah, kita baca singkat Bapak sekalian ya. Ayat 12, 13 dan 14. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dzi masrabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya dan memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Nah, tahukah kalian maksud Allah Ta'ala itu jalan sukar untuk masuk surga itu salah satu amalannya adalah memerdekakan budak. Budak itu Bapak-bapak sekalian beda sama pembantu, beda. Budak itu ada dalam syariat Islam ada. Bukan kita zolim, bukan. Orang yang beragama selain Islam zolim dia sama budaknya. Budak itu terjadi karena peperangan. Umpamanya negara A sama negara B perang. Yang menang negara A. Itu yang jadi tawanan, kan negara B kan jadi tawanan. Ditawan dia. Itu bisa dijadikan budak. Nah, itu berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, udah berlaku kayak gitu. Nah, namun dalam Islam budak itu dibolehkan, tapi jangan dizolimi. Kalau zaman jahiliyah dulu disiksa budaknya itu, dikasih makan jarang, misalkan dikasih tempat yang layak jarang. Tapi dalam Islam nggak boleh kita, harus mengayomi budak, harus melindungi budak, harus menafkahi budak. Dan dalam Islam boleh budak itu mau merdeka, boleh. Bahkan kita dianjurkan untuk memerdekakan budak. Perang misalkan, kalau ada tanda-tanda baik, budak orangnya baik ini, merdekakan. Itu ajaran Islam sebenarnya. Beda dengan ajaran non-Islam, gitu ya. Allah alim bishawab. Itu kalau terjadi peperangan Bapak sekalian, bisa dimiliki itu. Nah, hati-hati kalau perang itu, mungkin kita dapat budak atau jadi budak, bahaya itu ya. Nah, itu. Ayat ke selanjutnya 14. Budak itu digaji enggak tapi dikasih makan. Nah, itu namanya budak itu ya. Apa yang banyak budak Palembang ya lain. Lain lagi budak Palembang. Nah, ayat ke berapa tadi ya? Atau ngasih makanan kepada orang miskin yang saat itu terjadi kelaparan. Besar pahalanya itu ngejak makan itu orang miskin itu Bapak sekalian. Itu banyak keutamaan sudah kita sampaikan insyaallah ya. Apa tuh keutamaan ngasih makan kepada orang miskin? Itu salah satu amalan bisa menyebabkan masuk dalam surga. Yatiman zamakrobah, atau ngasih bantuan kepada anak yatim yang punya hubungan kerabat. Nah, ini kita ini Bapak sekalian dikasih tahu sama Allah Ta'ala, kalau mau sedekah, sedekahlah sama kerabat dulu yang paling utama. Itu
baru sama orang lain, baru sama orang jauh. Boleh sedekah sama tetangga, boleh. Cuma utamakan kerabat dulu, keluarga dulu. Boleh sedekah. Sedekah boleh ya. Atau zakat, boleh zakat. Zakat sama siapa misalkan? Zakat sama paman, boleh. Cuma jangan zakat sama orang tua, nggak boleh zakat sama orang tua. Zakat fitri, nah ngenjo, dikasih orang tua nggak boleh. Zakat fitri sama orang tua nggak boleh. Ada kaidahnya. Siapa sih yang boleh yang kita zakati? Yang bukan jadi tanggungan kita. Kalau orang tua itu jadi tanggungan kita, nggak boleh kita zakatin. Nah, bu zakat, wah nggak boleh. Tapi kalau ngasih hadiah boleh sama orang tua, boleh. Itu ya. Nah, dikasih tahu sama Allah Ta'ala, yatiman za makroba, anak yatim yang punya hubungan kerabat. Kenapa memangnya kita nih kalau sedekah dianjurkan sama yang ada hubungan kerabat? Karena pahalanya double, pahalanya itu. Dijelaskan di hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasai dan Ahmad. Hadisnya sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, as-shadaqatu 'alal miskina shadaqah. Wa 'ala dirahim isnatan. Shadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin itu cuma dapat pahala sedekah, kata Nabi. Cuma pahala sedekah. Tapi kalau sedekah dengan kerabatnya, dengan rohim dia, rohim itu masih ada hubungan rahim, itu namanya rohim. Apalah rohim kita itu? Rohim kita itu bapak sekalian. Nah, kita ini kan kadang-kadang mau silaturahim. Apa dia silaturahim itu? Menyambung rahim kita, menyambung hubungan baik dengan rahim kita. Siapa rahim kita itu? Apakah paman masuk ini kita berbuat baik sama paman silaturahim? Apakah kepada ponakan masuk silaturahim? Rahim itu dimulai dari kakek kita yang kedua. Yang kedua. Makanya kita ini harus tahu baiknya tuh, nama keturunan kita, nama nenek moyang kita tuh. Misalkan saya punya ayah. Ayah saya punya ayah lagi, kakek berarti kan. Saya punya ayah dan saya punya kakek. Nah, di atas kakek itu apalah namanya nih? Bapaknya kakek namanya lah. Buyut ya. Dari buyut itulah sampai keturunannya itulah rohim kita. Yang kita tuh buat baik, itu kerabat kita. Itu namanya. Kapan ndak tahu siapa buyut kita, mana tahu gitu siapa kerabat kita. Banyak itu kerabat kita tuh. Nah, dari buyut gitu kan, bapaknya kakek, ayahnya kakek, sampai turun ke bawah, itulah kerabat kita. Kalau kita berbuat baik sama kerabat kita, double pahalanya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa 'ala dzirrahim isnatan. Sedekah sama kerabat itu dapat dua pahalanya, shadaqatun wasilatun, dapat pahala sedekah dan dapat pahala nyambung tali silaturahim. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu dibongkar, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Sama kerabat itu dapat dua pahalanya, shadaqatun wasilatun, dapat pahala sedekah dan dapat pahala nyambung tali silaturahim, double pahalanya. Nah itu ya. Nah 5 ayat lagi kita singkat. Singkat aja ya. Au miskinan za matroba, atau fakir miskin yang sangat fakir. Nah itu dianjurkan kita tuh. Pilihlah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, yang sesuai dengan target. Nah, yang sesuai dengan target.
Ini lebih bermanfaat kalau mau sedekah sama orang miskin, sama orang fakir. Pilih yang sesuai dengan target. Dan pilihlah objek itu yang bisa benar-benar dimanfaatkan. Jangan asal kasih, jangan. Nah, ngasih. Aku mau sedekah. Sedekah apa? Baju partai misalnya. Nah, baju partai misalkan. Dipakai tidak misalkan. Banyak orang ini yang penting banyak sedekah. Banyak. Nah, ada yang sedekah mau kena. Kapan ngasih sedekah mau kena? Kalau bisa yang BJ dibeli. Nah, pokoknya aku pengen sedekah 100 mau kena, tapi yang murah. Nah, dikasihlah bahan itu kan, bahan kasar mau kenanya itu. Harga yang murah misalkan 20.000, yang penting banyak apa Ustaz? Dipakai lagi tidak? Sudah, kalau tidak dipakai dah dapat pahala gitu. Dapat pahala pertama baik. Tapi kalau mau kena itu dipakai terus ketika sholat, setiap orang itu sholat dapat pahala gitu. Mending tidak pula banyak tapi kepake dibanding banyak tapi tidak terpakai. Nah itu kan. Karena kalau dipakai terus itu pahala ngalir terus kepada kita. Tapi kalau tidak dipakai dia diterima. Mau kena ini 20 ribuan misalkan 15 ribuan. Kasarnya sholat tidak khusyuk, tidak dipakai lagi. Sudah. Tidak ngalir lagi pahala itu. Nah itu ya. Jangan singgung ya ibu-ibu ya. Nah 4 ayat lagi lah tanggung ini nih. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ini sifat orang beriman. Nah, saling berpesan sabar, saling berpesan sayangi anak, sayangi istri itu. Itu sifat penghuni surga. Ulaika ashabul maimanah. Nah, mereka itulah orang-orang yang beriman yang saling berpesan itu adalah golongan kanan. Golongan kanan itu golongan yang masuk surga. Tapi beda lagi di ayat ke-19 beda lagi. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang kafir itu orang golongan kiri kata Allah Ta'ala. Nah, alaihim narum muqsadah di ayat ke-20. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Apa maksudnya dalam neraka yang ditutup rapat? Nah, tidak ada tempat berlari bagi mereka dari api tersebut. Tidak pula ada jalan keluar bagi mereka. Masuk dalam neraka yang ditutup rapat, tidak bisa keluar lagi, itu maksudnya. Kalau orang kafir tidak bisa keluar lagi dari neraka. Beda orang muslim. Orang muslim itu ada masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada masuk surga pas ditimbang pahalanya lebih banyak dibanding dosa, masuk surga. Ada pas ditimbang dosanya lebih banyak, mampir dulu neraka. Nah, kalau tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, mampir dulu neraka. Mampir neraka baru kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga, asal dia orang Islam, gitu ya. Tapi kalau orang kafir, sebaik apapun dia galak sedekah Pak Ustaz, bangun masjid, bangun jalan. Walaupun dia bangun jalan 5 km, tapi kalau dia kafir, tidak beragama Islam, masuk neraka selama-lamanya. Ngapa cek itu Pak Ustaz? Karena maksiat dia besar, maksiat dia tuh. Maksiat dia itu mendurhakai Allah. Itu dosa paling besar itu. Mendurhakai Allah, dosa paling besar itu syirik. Allah sudah ngasih dia duit, ngasih dia napas, ngasih dia apalah kehidupan, ngasih dia kesehatan, tidak galak beribadah sama Allah. Nah itu masuk neraka selama-lamanya. Allah alim shawab. Nah inilah Bapak-bapak sekalian surat Al-Balad ayat ke-1 sampai 20. Tadi kita singgung di ayat ke-1, la uqsimu bihadzal balad. Sungguh Allah bersumpah dengan negeri ini yaitu Mekah. Allah bersumpah dengan Mekah. Berarti kalau Allah bersumpah dengan tempat ini, maka tempat ini banyak keistimewaan. Apalah keistimewaan Mekah ini Bapak sekalian? Yang pertama, kota. Sekarang kan Mekah jadi kota ya, bukan negara lagi ya. Nah, Mekah inilah Bapak-bapak sekalian yang Allah buat uang itu rindu dengan Mekah. Kapan pernah mampir ke Mekah, pengen mengulang lagi, balik lagi ke Mekah itu. Beda sama negara lain, beda. Tapi kalau Mekah Allah buat orang tuh rindu dengan Mekah.
Itu ya. Apa dasarnya? Dasarnya dalam surat Ibrahim ayat 37. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Agar ya Allah jadikanlah hati sebagian manusia itu cenderung kepada Mekah tadi, rindu kepada Mekah tadi, dan berilah rizki mereka buah-buahan dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Mekah itu dibuat oleh Allah Ta'ala untuk rindu ke Mekah. Nah itu rindu, beda sama kalau kita misalkan kemana, ke Bali. Mungkin malak lah ke Bali misalkan. Kalau ke Mekah kadang uang tuh tiap tahun umroh itu tak malak aku. Memang dibuat kayak gitu oleh Allah Ta'ala, rindu terus sama Mekah. Biar dia banyak-banyak ibadah di situ, apa umroh, apa haji. Nah itu jangan sampai kita tidak punya kepengenan Bapak sekalian, hati-hati itu. Kapan punya cita-cita, aku pengen lah cita-cita apa Maldives namanya tuh, ke situ, ke Bali mana, ke Italia. Tapi target ke Madinah, ke Mekah dak kate, hati-hati itu. Hati-hati itu, bakal diminta pertanggungjawaban itu. Itulah uniknya Mekah itu ya, Bapak sekalian. Mekah itu Bapak sekalian apa lagi istimewaannya? Mekah itu dijadikan oleh Allah Ta'ala kota haram, tanah haram tadi kan. Dan Mekah itu tempat keamanan. Kenapa? Nabi Ibrahim sudah doa, Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim berdoa sama Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ketika itu Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini, Mekah ini tempat yang aman, dan kasih rizkilah penduduknya itu berupa buah-buahan bagi yang beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhir. Artinya Nabi Ibrahim jauh-jauh hari sudah berdoa, ya Allah jadikanlah Mekah ini tempat aman. Aman di Mekah itu. Walaupun kadang-kadang sendal masih hilang di situ. Hati-hati. Hati-hati sendal masih hilang. Memang aman dari kezaliman, aman. Banyak kadang-kadang orang berhaji, orang umroh itu hati-hati. Kita ini jangan mah. Kalau lah ke Mekah nyaman baik, santai baik, tidak tahu hilang duit, dompet hilang, hati-hati. Karena tidak segalanya manusia baik di situ. Kadang-kadang Allah balas juga, kadang-kadang Allah balas kadang-kadang. Ya memang tak katik dalil secara khusus ya. Cuma banyak cerita di Mekah itu Allah balas. Kapan dia ngapa susah nian, misalkan dia berjalan susah nian, misalkan dia ini ketemu Ka'bah. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Karena mungkin dia zalim sama orang tuanya, gitu kan? Ngapu hilang terus duit ini? Karena mungkin dia galak maling duit perusahaan. Kadang-kadang dibalas oleh Allah Ta'ala di Mekah, kadang-kadang dibalas ya, itu. Saking amannya bapak-bapak sekalian, metik kan tanaman lagi tidak boleh di situ kan? Di Mekah itu kan tidak boleh metik tanaman, mana boleh di situ. Kita apa namanya berburu sana, mana boleh di sana. Apalagi mancing, tidak tahu mancing di sana, tidak. Mancing kan berburu itu, mancing itu tidak boleh, intinya berburu di situ tidak boleh.
Saking amannya, tumbuhan aman di situ, hewan-hewan aman di situ. Apalagi manusia tambah aman di situ kan. Nah, karena memang di situ Bapak-bapak sekalian tidak boleh berbuat maksiat. Jangan berbuat maksiat itu, hati-hati. Kapan berbuat maksiat di tempat spesial, dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Gitu ya. Gitu. Di dalam surat Al-Had ayat 25 Allah memperingatkan, innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aqifuna fihi wal badi wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikahu min azabin alim. Nah, ada ayatnya ini. Orang-orang kafir yang menghalangi orang lain untuk berjuang di jalan Allah. Nian rayuan Joni. Ujian ketemu Dajjal besarnya. Kadang-kadang goyah iman. Kenapa? Bisa menghidupkan orang mati. Nah, sebenarnya itu setan nyamar. Kan ada dalam hadis itu kan, aku udah galak beriman. Nah sudah, kalau kau udah galak beriman, kata Dajjal, cak mano kalau ku hidupin wong tua kau. Nah, lajulah hidup lah. Hidup nih anu apanya. Ngomong pula orang tuanya, nak sembala dia, nak dia Tuhan kita. Nah, besar itu ujiannya tuh. Itu ini sama yang manusia, baik sama siapa? Kanjeng siapa? Itu biar kita tipu manusia itu. Nah, yang pacak mengeluarkan duit kita tipu. Apa lagi mau dicak Dajjal itu bisa ngidup pun. Nah, hujan turun. Tumbuhan tumbuh, keluar emas dari tanah. Mana tidak tertipu mau dicak itu? Makanya kita berlindung. Yang mau kanjeng siapa lagi? Oh, yang samo siapa tuh? Pawang hujan lagi tertipu. Rarang itu kan, nah, bisa nahan hujan, kena tipu tuh. Sekarang musim hujan bisa tak dia jauh? Kena tipu, kata uang itu nahan kencing lagi tidak sanggup dia. Apalagi nahan tak turun hujan, gawat dia. Itu kan kena budi kan itu. Nah, iya logikanya tuh. Dajjal tak bisa masuk Dajjal itu. Kalau ke Mekah tidak bisa masuk. Nah, ada 4 tempat yang tidak bisa dimasukin Dajjal. Gitu ya. Pertama hadis riwayat Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh ulama. La ya'ti arba'atu masajid, al-Ka'bah wal Masjid Rasul wal Masjid Al-Aqsa wat Tur. Nah, Dajjal tak bisa masuk ke 4 masjid. 4 masjid. Pertama Masjid Ka'bah yaitu Masjidil Haram, kedua Masjid Rasul yaitu Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ketiga Masjidil Aqsa. Nah, tak bisa masuk tuh Dajjal. Keempat Tur. Tur itu yang itulah, yang Bukit Tur Sina yang Nabi Musa dapat wahyu itu, dapat wahyu. Nah, itu ya. Tak bisa dia masuk situ. Mekah tak bisa, bukan cuma masuk masjidnya, masuk Mekah tak bisa juga. Inilah Dajjal ini Pak ya, dijelaskan Dajjal ngomong. Kata Dajjal, fa'akhuja fa'asiru fil ardi fala ada qaryatan illa habatuha fi arba'ina laila ghaira Makkah wa Thayyibah. Fahuma muharramatan alayya kiltahuma kulama aratu an adkhula wahidatan aw wahidan minha istaqbalani malakun biyadihi sayfu sultan yasudduni anhuma wa inna ala kulli nakbin minha malaikatun yahrisunaha. Hadis riwayat Muslim. Dajjal ngomong, aku keluar nanti di bumi keluar. Nah, semua tempat sudah ku jelajahi. Hati-hati, Palembang jelajahi juga berarti. Nah, hati-hati. Sudah ku singgahi selama 40 malam. Cukup 40 malam. Ku singgahi semuanya udah. Kecuali Mekah sama Madinah katanya. Mekah sama Madinah. Kenapa Mekah sama Madinah ini? Karena diharamkan bagiku, kata Dajjal, untuk masuk ke Mekah dan Madinah. Setiap kali aku pengen masuk ke Mekah atau Madinah, aku ditemui sama malaikat yang bawa pedang katanya, menghalangiku untuk masuk ke Mekah atau Madinah. Dan setiap jalan-jalan di Mekah atau Madinah itu, jalan bukitnya itu ada malaikat yang jaga, yang sedang siap-siap menjaga. Itulah keistimewaan Mekah Madinah, dijaga oleh Allah Ta'ala dari Dajjal. Ya itu ya, terhindar mereka dari ujian. Nah sudah, tidak masuk juga kan kalau gitu. Nah, cuma bapak-bapak sekalian, ini sudah di akhir zaman ini nih. Banyak tanda-tanda, salah satu kiamat besar, tanda-tanda bakalan kiamat, tanda besarnya adalah turunnya Dajjal.
min faihi jahannam fa'abriduha bima'i zamzam. Demam itu karena dia terkena uapnya api neraka jahanam. Nah, kena uapnya itu ya. Maka dinginkanlah dengan minum air zam-zam, dengan mengkonsumsi air zam-zam. Kalau lagi demam itu salah satu obatnya lah. Cobalah kakek, kalau ada yang demam, minumlah air zam-zam. Karena memang zam-zam itu bisa dipakai untuk segala hal. Bukan cuma untuk sebagai media pengobatan, tapi pengen pinter anaknya itu bisa juga dengan zam-zam, bisa pengen berkah pakai air zam-zam. Karena kata Rasul SAW di hadis riwayat Ibnu Majah, ma'u zam-zam lima syuribala, air zam-zam itu tergantung dari apa yang dia niatkan ketika minum. Aku minum, nah niatkan minum zam-zam ini untuk penyakit hilang, penyakit sembuh, sudah. Niatkan agar anaknya ini mudah paham pelajaran, nah, suruh minum, sudah bisa air zam-zam itu, karena memang berkah. Nah inilah bapak-bapak sekalian, air zam-zam ini ada di Mekah dan banyak sekali keutamaan di Mekah, karena memang Mekah itu daerah yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala selain Madinah. Mekah yang pertama, Madinah yang kedua. Allah alim bisawab, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan jika ada